Bismillahirrahmanirrahim. Dulu DPR ingin dibubarkan oleh Abdurrahman Wahid. Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia setelah Pak Habibie. Nah, sebelum itu kita biasakan baca istighfar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Maaf, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang sebenar-benarnya. Astagfirullahaladzim. 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 Nah, kini banyak orang ingin membubarkan DPR juga. Kenapa dulu ketika ada sang presiden ingin membubarkan DPR, miskin dukungan? Bisa jadi karena Gus Durnya komunikasinya seperti itu, bisa jadi Gus Durnya kurang kuat, bisa jadi tidak mendapat dukungan dari partai, dari orang-orang di sekitar Gus Dur sendiri. Tapi saya kira yang utama adalah kita belum pernah secara masif berpikir substansial, terlepas dari dukungan DPR dibubarkan atau tidak. Karena bagaimanapun DPR dibutuhkan, tapi kualitas DPR yang seperti apa, kualitas legislatif yang seperti apa, kualitas partai yang seperti apa, kualitas anggota yang seperti apa, kemudian bagaimana proses menjadi anggota dewan, itu yang belum kita perhatikan secara massal, secara masif, secara terstruktur, secara konsisten. Kenapa kita mesti mendukung gagasan Gus Dur ini? Poinnya bukan pada pembubarannya, tapi bagaimana agar kualitas DPR tidak lagi menjadi kualitas taman kanak-kanak, tapi bergeser menjadi kualitas SD, SMP, dan seterusnya. Ini butuh dukungan, ini butuh pemikiran serius, ini butuh langkah-langkah. Dan langkah-langkah kepada perbaikan anggota DPR, kepada kualitas anggota DPR ini yang belum kita lihat, ini yang belum kita garap, ini yang belum kita programkan. Siapa lagi yang mau peduli pada nasib bangsa, pada kualitas anggota DPR, kecuali bangsa itu sendiri. Bisa jadi seharusnya ini adalah peran Pemda, bisa jadi ini seharusnya adalah peran Mendiknas, bisa jadi ini seharusnya adalah peran Mendagri. Karena di Kementerian Dalam Negeri, politik dalam negeri, Poldagri, ketahanan dalam negeri, kewaspadaan dini itu digarap. Jadi di Departemen Dalam Negeri ada dirjennya, Dirjen Politik Dalam Negeri. Setidak-tidaknya saya kira ada direkturnya, ada Dirjen Ketahanan Bangsa. Ada dirjen yang mengurus komunikasi politik, yang mengurus bagaimana politik ini berkembang dengan baik. Ada dirjen kewaspadaan dini, bagaimana bangsa ini mesti waspada terhadap serangan terhadap ketahanan, bagaimana bangsa ini menjadi berkembang secara kemasyarakatan, bagaimana ormas-ormas berkembang, ya bagaimana masyarakat intinya berkembang pada pemahaman bermasyarakat dan bernegara. Jadi ujungnya pemahaman bermasyarakat, pemahaman bernegara yang itu dilandasi oleh pemahaman keagamaan. Jadi hubungan keagamaan dan hubungan keislaman ini mesti dipahami betul oleh teman-teman di Departemen Dalam Negeri, oleh teman-teman di Pemda, oleh teman-teman di partai, oleh teman-teman di DPR. Nah, ini yang mesti diurai dengan baik, ini yang mesti diurai dengan sejahtera dan mensejahterakan. Artinya uraian-uraian ini, uraian-uraian hubungan antara kemasyarakatan, kebangsaan, dan keislaman, ini ujungnya adalah bagaimana mensejahterakan bangsa ini, bagaimana mensejajarkan bangsa ini dengan bangsa-bangsa yang sudah maju. Oke, kita mesti berterima kasih kepada Gus Dur yang mengingatkan antara hubungan rakyatnya dengan partai, partai dengan DPR. Jadi sekali lagi, hubungan terdekat rakyat itu bukan dengan DPR, tapi dengan
partai, hubungan terdekat partai itu dengan rakyat, bukan dengan DPR sendiri, bukan dengan pemerintah, apalagi pengusaha. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.